Itu kan kalau ada pemerintahan yang legitimasinya kurang karena dianggap melanggar konstitusi, ini membuka peluang kudeta militer seperti di Mesir ya kan. Kalau dipaksakan perpanjangan ini, Social unrest. maka legitimasi daripada pemerintahan itu drop. Kalau legitimasi pemerintahan jatuh, 3 periode dan perpanjangan. 3 periode itu pasti lebih berat. ya. Ya, karena kita merubah konstitusi. Dan ini bukan satu pekerjaan yang gampang. Nah, bisa jadi peran yang diberikan kepada Pak Prabowo itu adalah peran itu. Bukan mengambil alih peran BIN misalnya. Ngaso ngariung sore. Apakah ini jadi semakin relevan gitu ya? Kalau membuat polarisasi, kondisi dunia nggak bagus, ini bahaya, mengancam kita nih, keterbelahan kita nih, kohesi sosialnya bakal terganggu nih kalau meneruskan pola ini nih. Nah, ini gue seneng lo udah pakai istilah sosiologis lo. Iya, kohesi sosial. Ya. Nah, muncullah headline di majalah Tempo, di mana BHM Bernaung. agak berkuasa di situ. Nggak berkuasa sama sekali. Ya, sebagai inilah tempat moralitas digantungkan lah ya. Nah, coba dimunculkan dulu, Manis. Ini akhirnya ini majalah Tempo headline-nya minggu ini kemudian membahas ini agak serius ternyata bacaan-bacaan Akrobat kedua 3 periode. Nah, Jokowi dan orang dekatnya ditengarai kembali bergerilya menggolkan perpanjangan masa jabatan. Ada skenario menekan PDI Perjuangan. Nah ini siapa aja sih Dit? Nih. wah nggak tahu gua. Ini Pak Prabowo nih kayaknya. Ya. Nih. Pas Ganjar kayaknya deh. Ganjar nih. Itu Erlangga kali ya. Nah, enggak. Demokrat SBY itu, bajunya kan SBY. Ini Anies. Ya, tapi ada beberapa prakondisi terakhir Pak Mahfud MD misalnya kan juga bicara ya jangan dibunuh, meskipun tidak menganjurkan juga, tapi jangan dibunuh dong idenya gitu. Ini dalam iklim yang demokratis segala macam. Dan juga ada gerakan-gerakan lain yang dibaca kabarnya tetap berjalan, termasuk ya misalnya aparat-aparat yang berada dan bekerja di bawah senyap. Seperti yang 2 minggu lalu kita bicarakan. Iya. Ya karena ini gimana? BHM dulu nih, membaca Tempo punya indera penciuman nih gimana BHM? Ini kan apa headline dan dijadikan cover gitu. Artinya serius barang ini di majalah Tempo. Pasti ada kekhawatiran yang serius karena kan seperti sudah disampaikan juga oleh FAO dan juga banyak organisasi internasional bahwa ekonomi global ini kan lagi nggak kondusif ya, juga food security, sehingga mereka meramalkan bahwa kondisi ini lebih buruk dari tahun 2008 krisis. Padahal tahun 2008 itu telah menyebabkan perubahan rezim di lebih dari 40 negara, termasuk yang kita sebut Arab Spring atau musim semi di Arab ya. Dan ini sudah terjadi kan, kita udah lihat terjadi di Sri Lanka, Pakistan, Peru sekarang ya kan. Di mana godaannya itu adalah antara dalam menghadapi gelombang ini, apakah justru harus ada kapten baru atau justru kapten jangan diganti dulu. Kan kira-kira gitu nih kalau analoginya. Nah, justru menurut saya polarisasi itu sekarang berkembang ke arah sana. Dan ini kan terjadi juga di Brazil ya. Di Brazil dan cukup rusuh juga gitu. Walaupun kelihatannya Lula berhasil lah mengatasi. Tapi di Peru kita nggak tahu nih karena parlemennya berhasil memakzulkan presidennya, tapi rakyat berontak. Ya, sampai sekarang udah banyak korbannya. Nah, Indonesia sih sebetulnya risiko dari sisi ekonominya kalau lihat makro tidak sebesar itu. Cuma kalau di mikro kita harus hati-hati karena kita ini kan ekonomi komoditi ya. Jadi artinya kehebatan kita di ekonomi makro itu kan
kasarnya karena kita ekspor batu bara, ekspor mineral, ekspor komoditi yang harganya bagus. Tapi kita tahu bahwa komoditi mineral ini biasanya justru akan memperlebar jurang antara yang segelintir super kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Nah, kita mulai lihatlah kalau di Jawa Barat ini kan gelombang PHK juga mulai terjadi nih. Ya, pemerintah hanya cerita, kita rekrut orang di Morowali di mana. Tapi misalnya tidak melaporkan yang terjadi dan sudah dilaporkan juga oleh Tempo nih. Di mana ribuan orang, pabrik-pabrik mulai tutup dan sebagainya ya. Karena mungkin juga karena terganjal oleh berita di dunia digital kan sekarang juga lagi pada pecat-pecat karyawan itu. Ya. Ya. Layoff ya. Layoff ya. Elon Musk lagi rugi Iya. hampir 300 billion US. Bahkan ada orang India itu yang rugi 30 miliar dolar. Iya, itu katanya Pak Jokowi 20% 60 GDP. Ya, jadi jadi menurut saya ini karena itu saya mendukung Bang Zulfan itu memang solusinya tuh harus solusi yang justru suruh awak gitu harus bersatu gitu ngadepin kondisi buruk ini supaya kapalnya jangan terguling. Ya, kalau kita malahan bayangin lah ini ada satu kapal menghadapi gelombang tsunami besar, ada 2 kapten. Yang satu legitimasi, yang satu misalnya didukung sebagian awak. Kacau kan, yang satu bilang belok kiri, yang satu belok kanan. Kayak film dulu Crimson Tide masih Iya, kan? Jadi ini problemnya kalau kita mau main power seperti di Peru, problemnya kan mungkin bisa menang secara formal ya, tapi legitimasi pemerintahnya hilang. Ya, lemah ya. Nah, itu kan kalau ada pemerintahan yang legitimasinya kurang karena dianggap melanggar konstitusi, ini membuka peluang kudeta militer seperti di Mesir ya kan, atau di Thailand ya, di Myanmar ada kudeta militer, di Pakistan sekarang juga sampai negaranya nggak punya uang banyak sehingga listrik mati, di Sri Lanka sampai kabur presidennya ya kan. Ya, Raja Gopal lagi. Jadi kan kita nggak mau ini terjadi di Indonesia ya. Jadi kalau saya lihat teman-teman di Tempo ini khawatir kalau dipaksakan perpanjangan ini, Social unrest. maka legitimasi daripada pemerintahan itu drop. Kalau legitimasi pemerintahan jatuh, wah ini kita nggak tahu siapa yang akan paling nggak akan ada ribut lah. Yeah. Dan kita lihat bahwa poll dari berbagai jajak pendapat yang biasanya akurat lah ya, yang independen, memang Pak Jokowi itu popularitasnya 70% ke atas lebih. Tapi yang banyak tidak disampaikan kepada publik adalah ketika ditanya apakah setuju perpanjangan atau 3 periode, yang tidak setuju itu di atas 70% secara stabil gitu. 30% aja yang dukung. Iya. Nah, ini kan Tapi kalau kata Bang Ini Muni kalau- itu solid itu katanya kan. ya artinya solid Die itu hard bisa Jokowi, saja. ya. Bisa aja solidnya itu artinya solid kayak di Iran lah gitu kan. Kecil tapi punya senjata, bisa menguasai, tapi ya rusuh kayak di Iran, kayak di Peru, kayak di itu, apakah itu yang mau kita bayar gitu loh. Tapi BHM melihat terlepas dari alasan dan analisanya ya. BHM melihat prakondisi menuju tadi itu perpanjangan ini makin lama makin nyata nggak BHM? Iya, saya kira kalau dari teman-teman itu kan masalah gini, kalau mereka kan ya wartawan tahulah, apalagi Bang Zulfan. Kalau misalnya yang bergerak tuh yang selama ini kita kenal orangnya LBP gitu loh, atau orangnya siapalah gitu ya. Tapi ini kan yang dideteksi paling enggak menurut mereka itu ini orang-orang langsung Pak Jokowi yang bergerak di lapangan, sehingga mereka merasa ini bukan orang sekelilingnya yang mau gitu loh. Ya, dan apalagi kita lihat KPU ini kan sekarang ada banyak masalah ya. Nah, kalau KPU tidak bisa melaksanakan tugasnya, kan pilihannya berat. Apakah kita mengadakan pemilu yang buruk
ya kan? Yang juga legitimasinya bisa dipertanyakan, atau kita mundurkan dan begitu lewat mundur ini legitimasi juga problem gitu. Oke. Si malakama lagi. Si malakama lagi. Abang ada tanggapan? Sementara ada tesis sintesis yang menurut Bang Zulfan dan saya setuju itu lebih baik. Apa tuh? Ya, Apa ya? itu tadi kan ada apa? Mega Jokowi. Ya, itu salah satunya. Tapi kan sekarang MK katanya udah nggak bisa. Yang sebelumnya kan Bang Zulfan bilang either si Anies dan berpasangan kan Ganjar berpasangan, atau mereka dua-duanya Nggak usah ikut. nggak ikut. Tapi itu juga ada problem yang lain juga dari risiko, bukan nggak ada risikonya. Itu lebih besar lah risikonya daripada Golputnya dua-duanya bisa- bergabung. Kalau Iya. dua-duanya nggak maju, golputnya bisa. Ya lebih kalau besar. golputnya besar kan legitimasi pemerintah juga Ya. rusak. Ya meskipun di Amerika juga partisipasi nggnggak pernah lebih tinggi dari 50% kecuali Iya. zaman Obama kan. Tapi kemarin sih 2008. lebih sih. Karena mail on Mas. ballot, mail on ballot itu yang bikin lebih Iya. dari 50% untuk pertama kalinya. Ya untuk pertama kali. Iya. Nah, ada tanggapan buat BHM dulu Bang sebelum saya ada pertanyaan persoalan pamungkas yang ke Abang 3 nih. periode ya. Nah, Nah, saya kira kan begini, ini kan pilihannya. Dan perpanjangan. Ya, pilihannya kan 2, 3 periode dan perpanjangan. 3 periode itu pasti lebih berat, Ya. ya, karena kita merubah konstitusi. Dan ini bukan satu pekerjaan yang gampang. Prosesnya kan panjang, Iya. ya. Konsolidasinya, kecuali itu nantilah kecualinya nanti saya. Secara waktu kayaknya nggak mungkin Ya. lah. Nah, kemudian yang kedua yaitu perpanjangan. Ini kemungkinan lebih mungkin dilakukan karena lebih mudah, ya kan? Pendekatan-pendekatannya itu bisa dengan misalnya tadi apakah presiden membuat Perpu misalnya, Keadaan darurat lah ya. keadaan darurat macam-macam, ya kan? Nah, tapi kan persoalan kembali lagi apa yang dikatakan oleh BHM tadi, chaos itu kan akan terjadi. Ya ini kan yang kita harus menghindari, jangan sampai terjadi yang namanya chaos di tengah-tengah masyarakat kita yang sedih dengan ekonomi global yang begini situasinya. Nah, oleh karena itu kan ini harus dicari satu jalan keluar. Nah, inilah kemampuan kepemimpinan yang ada, ya, baik kepemimpinan dalam bentuk pemerintahan, kepemimpinan dalam elit partai politik, lembaga-lembaga negara kita, ya. Ini kan harus mencari satu solusi bagaimana menghadapi situasi ini. Karena pemilu ini kan begini, pemilu ini kalau tahap kita lihat kan waktunya semakin pendek. Iya. Karena kita Juli sudah harus jelas masuk caleg-caleg, ya kan? Agustus itu paling tidak sudah ada DCT, ya kan? Belum lagi kita bisa DCT-nya nama-nama caleg belum ada. Kemudian kapan mau menyetak kertasnya? Cuma 75 hari proses Itu kampanyenya. distribusi. Iya, dan Iya kan? proses distribusi suara di tengah 75 hari. Dulu kita berapa 6 bulan? 6 bulan lebih. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini kan situasi bisa bahaya gitu loh. Nah, kalau misalnya mau dipaksakan misalnya. Kita paksakan ini ada pemilu ya dalam waktu yang sangat pendek. Ini kan harus betul-betul kerja keras. Kalau enggak kan bisa rugi semuanya. Udah uang keluar, habis, kemudian kita nggak bisa menyelenggarakan. Ini kan harus dicari solusi. Jadi nggak bisa ini menjadi wacana terus, gitu ya. Menjadi wacana itu nggak bisa. Dan jangan-jangan hanya kita ini orang seperti kita yang serius mikirin ini pemilu ada apa enggak, ya kan? Buat orang-orang nih yang sudah enak berkuasa nggak pernah mikir mungkin pemilu itu mau ada nggak atau enggak terserah lah. Nah, kenapa kalau perpanjangan 3 periode itu lebih mudah? Karena semuanya mendapat untung. Iya. DPR dari mulai Iya. kota sampai provinsi sampai Iya. pusat ada penambahan 3 Orang tahun, politisi. ya kan? Kemudian nggak keluar uang untuk kampanye, Iya. tapi posisi persentase suara tetap sama gitu kan? Gitu. Kan orang mencari jalan yang mudah. Tapi kan harus kita lihat efeknya, dampaknya, ya. Tadi bukan hanya legitimasi Mas, tapi tadi kan udah dijelaskan Mas BHM jelaskan bahwa konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semakin kacau ini. Artinya make sense dong. Langkah-langkah untuk penciptaan stabilisasi dengan perpanjangan ini dianggap bahaya kaotiknya lebih besar gitu. Tidak make sense menurut saya. Ya kan? Kenapa?
karena akan terjadi pro kontra. Itu yang justru memantik. Itu justru tidak semua setuju, apalagi dikatakan oleh siapa tadi, Tempo. Ada upaya untuk menggerilya PDIP. PDIP ini masanya besar. Ya kan? Ini menarik nih. Saya kutip ya Bang, izin Bang. Salah satu kan tadi apa namanya, dari DPR jalan menteri-menteri ya kan. Kita tahu ketua lembaga tinggi negara Pak Nyala dan Pak Bamsud udah clear bilang. Pak Mahfud juga kemarin membiarkan. Nah ini menarik, terutama analisa Tempo terkait dengan bagaimana Pak Jokowi tiba-tiba mereformat intelijen yang waktu itu kita bahas. Itu 18 Januari pasca HUT PD Perjuangan. Ini katanya upaya juga Pak Jokowi memberikan tekanan gitu kepada PD Perjuangan, di mana Bu Mega sudah secara clear gitu menjelaskan dan mengatakan dua kali cukup, itu aja. Ini bentuk tekanan. Nah ini saya kutipkan Tempo ya. Lantas benarkah Jokowi ingin mengutak-atik kewenangan Badan Intelijen Negara yang kini dipimpin oleh Jenderal Budi Gunawan? Tanda tanya. Apalagi Pak Budi adalah orang dekat dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan. Sejumlah politikus Gerindra dan PD Perjuangan yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu mengatakan pernyataan Jokowi merupakan balasan atas pidato Megawati saat peringatan hari ulang tahun ke-50 partai itu. Istana menganggap pidato Megawati sebagai bentuk roasting terhadap presiden. Nah, gitu. Itu Bang. Ya itu kan segini, kita kan bicara soal Gerindra, bicara PDIP, siapa yang ngomong? Iya kan? Kan itu ya narasumber, artis wartawan mendapatkan narasumber. Tapi kan apa otoritatifnya orang yang menyampaikan ini dan kepentingannya juga. Iya kan? Itu perlu gitu loh. Kalau misalnya ketua umum atau sekjen yang bicara, atau orang yang memang diposisikan untuk memang bisa membuat statement secara resmi. Ya kan? Tapi anonimus. Nah, makanya itu kan agak sulit itu ya. Itu di mana Tempo? Majalah Ya? Tempo. Sering Ya sih. mungkin bukan Tempo kan ya. Kalau berita politik sih susah. Nggak ada yang mengaku ya BM. Nggak, mungkin narasumbernya mengatakan tolong tidak disebut nama. Kembali ke tipe isu ini. Biasanya Ada dikonfirmasi. nggak hubungannya Pak Jokowi mereformat intelijen dari yang tadinya secara koordinatif ada di BIN, kemudian digeser ke Pak Prabowo. Nah ini maksudku ada playing game di sini. Ini menurut Tempo. Lagi-lagi Bang Zulfan sebagai mantan Intel. Masih Intel. Ya artinya Intel udah bukan Inside. Iya, artinya Intel Inside. Sebenarnya kan kita sudah pernah bahas soal persoalan intelijen ini ya. Nah, bisa jadi Pak Jokowi ini ingin memperluas, ya, karena bisa jadi bahwa keterlibatan Menhan di dalam persoalan dunia intelijen ini, saya baru saja membaca misalnya membaca salah lagi. Pintu di situ ya BHM ya. Bukan di sini. Lanjut. Ya? Nah, jadi kalau kita lihat ini kan, apalagi saya setelah membaca ini tesisnya, disertasinya Hasto ya, Sekjen PDIP mengenai geopolitik. Ini mutakhir berarti ini ya. Nah, geopolitik itu kan peran yang namanya pertahanan keamanan itu dalam geopolitik itu sangat penting. Nah, pertahanan keamanan ini tanpa didukung oleh informasi intelijen yang valid dan punya nilai kualitatif yang tinggi, itu kan bahaya. Nah, bisa jadi peran yang diberikan kepada Pak Prabowo itu adalah peran itu, bukan mengambil alih peran BIN misalnya. Ya BIN tetap aja berjalan sebagai badan intelijen negara, dia tetap berjalan dengan tugas-tugas dia yang ada. Karena ini kan konsentrasi mau dibagi-bagi ya di dalam persoalan intelijen ini. Jadi saya tidak melihatlah misalnya bahwa ada keretakan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dalam hal ini.
Iya. Gitu. Kemudian digantilah di reformat Ya, enggak lah, itu enggak. gitu enggak ada ya. Kalau kita bicara kan gini. Ini Kan pernah juga hipotesanya coba teman-teman kan Tempo. kita pernah kita tahu bahwa mungkin setahun yang lalu ketika Pak Jokowi dianggap dilecehkan ketika ada video Puan yang beredar. Ya. Seolah Pak Jokowi diposisikan seperti ya orang yang terhukum. Yang dia masuk disetrap Ya. masuk di ruangannya Ibu Mega dengan kursi yang berbeda dengan kursi duduk ini kan. Kan itu. Toh setelah orang mengatakan wah ini ada perpecahan kan ternyata tidak ada gitu ya. Nah, jadi menurut saya hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Jadi bukan secara sistemik mau coba dikurangi gitu peran dan Iya, kalau terjadi pun Nah, ya enggak apa. Mungkin kalau kita bicara perbedaan nanti, kalau memang ada upaya untuk merubah konstitusi untuk 3 periode, kemudian atau memperpanjang masa jabatan, itu perbedaannya mungkin di situ. Karena PDIP kan menolak itu, apakah perpanjangan ataupun 3 periode. Itu kan PDIP udah tegas, Ibu Mega itu menolak itu. Dan hampir dikatakan hampir semua partai sebenarnya menolak kecuali waktu itu yang sudah Golkar sama PAN ya. ya kan PAN. Muhaimin juga, Iya. PKB juga. juga. Nah gitu. Nah jadi, apakah mereka masih punya sikap yang sama seperti itu atau tidak? Nah ini kan politik nih hitung-hitungan. Iya. Kalau di Indonesia ini saya lihat siapapun apapun partainya itu selalu cenderung memilih siapa yang kuat, siapa yang menang. Karena orientasinya semuanya vertikal. Bukan orientasinya untuk membangun kesejahteraan rakyat supaya rakyat ini adil, ada keadilan, ekonomi segala macam. Ya kan? Ya ada partai-partai tertentu mungkin orientasinya berpikir ke situ. Tapi sebagian besar ini kan orientasinya kan vertikal, ya kita lihat. Gitu loh. Keputusan apapun dari pemerintah DPR oke. Ya kan? Ini kan artinya tanpa melihat apa ini untung ruginya. termasuk ini dong. Kalau konsolidasi kekuatan di parlemen 80% sekarang udah di tangan koalisi pemerintah. Dan kita baca misalnya ada isu juga nih BHM 16 Agustus nanti ketika itu akan diadakan juga sidang istimewa untuk melegitimasi ini karena tanpa keputusan politik di parlemen kan nggak mungkin. Dan sementara kita lihat sinyalnya ketua MPR dan ketua DPD udah kasih tanda-tanda tondo nih. Oke, kalau mau bicara 16 Agustus itu kita diputuskan bahwa perpanjangan atau 3 periode misalnya. Itu kan waktunya udah nggak ada lagi. Nggak ada. Karena kan September kita udah harus penetapan Capres, Cawapres, ya kan? Itu otomatis kalau itu keluar statement itu otomatis tidak ada pemilu. Ya kan? Tidak ada pemilu berarti. Ya kan? Tertunda. Nah, kemudian kita lihat prosesnya. Kalau kita lihat proses persiapan KPU, ya, itu nampaknya memang tertunda. Nah, kalau ini tertunda, artinya kan dunia internasional akan menilai bahwa Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia tidak mampu menyelenggarakan pemilu. Malu ya. Oleh karena itu pujian-pujian selama ini setinggi langit itu Nggak ada maknanya nggak ada lagi. maknanya lagi. Lu boleh bicara hebat, ini sukses segala macam. Dan perlu kita ingat, Pak Jokowi itu sekarang ketua ASEAN. Ya kan? Ya udah nggak bisa negur-negur Myanmar segala macam itu kan. Nah, ente aja kayak begini. Kan? Junta ente ya. Ente aja udah lama-lama kayak Hasan Nabokiyah nih gitu kan. Ya kan? Nah, jadi banyak problem lah di sini yang akan dihadapi. Kita kan hidup nih bukan lagi hanya bicara nasional. Ya kan? Tapi juga akhirat ya bang. Ya, dunia internasional ini kan Gila. Soalnya abang tadi bilang vertikal kan, ngabulin Allah ini vertikal ini kan. Vertikalnya hubungan vertikal antara pimpinan partai dengan presiden.
Bang, ini ada pertanyaan yang lebih profan lagi nih Bang. Ini sebagai milenial ya pertanyaan. Enggak, sebagai penonton Uni Lubis tadi. Gimana? Itu emang Pak Luhut emang gitu gaya ngomongnya ke Pak Surya ya. Anda ini presiden cocok, nasionalis Anda. Kalian sama cocok-cocok lah. Nah, ya emang kayak gitu. Ya itu kan memang gaya orang Batak begitu, ceplas-ceplos ya kan. Itu gaya orang Batak kan begitu. Terus mau ngomong gimana? Masa disuruh dia jadi seperti orang Sulu? Ya kan? Tapi yang menarik buat saya dalam konteks ini ya, bahwa Prabowo sekarang datang ke Solo dan setengah mau merekrut putra Jokowi. Itu kan semacam memberi pesan kalau saya jadi presiden, keluarga ini aman lah. Kan kira-kira ya yang kita baca seperti itu kan. Dan apalagi kita kaitan dengan wawancara Uni Lubis dengan Pak LBP kan dia bilang 2 kan yang sedang ditimang-timang oleh Pak Jokowi ini kan. Yang satu adalah namanya Ganjar ya, tapi dalam soal memilih Ganjar ini kan harus memperhitungkan Mega. Ya kan? Atau Prabowo ya. Kalau Prabowo kan hubungannya dengan Mega nggak ada masalah. Tapi kalau dia milih ke Prabowo, kemungkinan Nasdem, kalau menurut saya Nasdem dan Surya Paloh akan jadi nih koalisi perubahannya itu tambah besar gitu loh. Jadi dua yang ditimbang ini ada plus minusnya bagi Jokowi. Karena dan saya kira dengan Pak Prabowo yang kurang baik ya. Jadi saya kira kenapa Presiden Jokowi juga mau ketemu dengan Surya Paloh, saya kira-kira kalau Prabowo bisa ngimbangin keamanan keluarga saya nih dari sikap, kalau Nasdem punya komitmen itu enggak gitu loh. Ya kan sebetulnya ini kesempatan bagi Pak Surya Paloh. Apakah yang disebut tadi koalisi perubahan itu jadi ancaman enggak buat dinastinya Jokowi atau tidak kan? Ya kita secara singkat pernah membahas bahwa mengapa Jokowi itu lebih cenderung misalnya ke Prabowo. Karena memang dia menganggap Prabowo ini militer, kemudian loyal kepada atasan, loyal juga kepada mantan atasan. Sehingga dia itu bisa memproteks Jokowi dan keluarga setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden misalnya. Nah itu kan jaminan itu. Nah kalau Ganjar misalnya bagaimana? Nah Ganjar apalagi kalau nggak didukung PDI lagi. Tidak mengganggu, ya kan? Tidak mengganggu Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi untuk memproteksi itu belum tentu bisa sekuat Prabowo gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kalau di antara dua ini, menurut Bang Zulfan, Jokowi akan lebih kemana? Kedua-duanya. Lebih kedua-duanya. Kenapa saya bilang lebih kedua-duanya? Makanya kan nanti dilihat Mas. Ya. Kalau Anies ini maju, bisa jadi Prabowo presiden, Ganjar wakil presiden misalnya. Kan? Kalau karena dua mereka ini maju, kalau Anies maju pasti kalah, karena ini terbelah. Ini kan hitung-hitungannya begitu. Tapi kalau Anies nggak maju, Prabowo maju sendiri, Ganjar maju sendiri. Aman buat Jokowi dua-duanya. Nah, mungkin Puan juga maju. Siapapun yang jadi, ini artinya orangnya Jokowi. Bukan orang dalam pengertian. Orang ini disupport oleh Jokowi. Dalam konteks apa? Continuity pembangunan yang sudah dilakukan oleh Jokowi kan. Dan perlindungannya kepada keluarga Jokowi juga mungkin. Lah ya, itu tadi. Tapi kan juga kalau Eros Jarot mengusulkannya ya kira-kira kan kalau Eros Jarot kayaknya pro Ganjar lah ini. Tapi supaya ada legitimasi bisa melindungi Jokowi, dia maunya kan cawapresnya Andika misalnya dari militer lah. Nah, itu gimana menurut Bang Zuban? Saya kira Andika udah selesai lah. Setelah nggak pengaruhnya nggak seperti Pak ini ya, nggak seperti Pak Jenderal ini kalau tidak mempunyai akses politik yang kuat, setelah menjadi panglima dia pensiun itu sudah selesai. Nggak seperti Prabowo. Kecuali kalau dia mempunyai akses. Misalnya siapa? Luhut ini kan nggak ada apa-apanya. Tapi dia punya akses ke Jokowi. Makanya dia itu disegani orang. Kalau dia nggak punya akses, nah sama saja Surya Paloh kan. Hebatnya Surya Paloh kan karena dia punya akses ke Jokowi.
Begitu dia jauh dari Jokowi, sakit-sakitan. Ya enggak? Sering di luar negeri, ya kan, merenung-merenung kan gitu, apa yang harus dilakukan. Nah, tapi kan sekarang mulai gagah lagi. Iya. Oh, begitu setelah bertemu Pak Jokowi, wah gagah lagi kan. Wah, pidato-pidato lagi, walaupun tidak semantap dulu, tapi sudah bisa pidato lah. Ya kan? Nah, kan itu yang kita lihat. Jadi sebenarnya kuncinya akses politik ada apa enggak? Iya. Nah, kalau Andika ini tidak punya akses politik yang kuat kepada presiden, ya udah selesai dia. Tapi ada alternatif lain yang juga menarik. Seandainya Prabowo ya bergabung cawapresnya itu Anies, ya itu juga sebenarnya aman buat Jokowi kan? Karena Prabowo-nya yang capresnya. Ya belum tentu aman juga itu. Karena itu tadi tetap ada tuntutan HTI dan FPI, ya kan? Si Malakama Ya, itu tuntutannya. apalagi hebatnya tidak ada nama Prabowo Subianto. Ya kan? Kata Bang Zulfan, Hebatnya. hebatnya. Nah, ini sebagai penutup nih BAM, thank you BAM dan Bang Zulfan sebagai penutup kasih cerita Fir'aun. Bingung ini. Kan trademark Abang. Iya, Iya. Jadi Nabi Musa itu pernah ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berdoa, berjuang membakar namanya istana Fir'aun itu nggak bisa? Ya kan? Dia bingung kenapa? Sudah diupayakan untuk terbakar dengan doa, dengan aksi-aksi nggak bisa terbakar. Allah itu bilang, kau lihat di atas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama aku di situ. Selama ada nama aku di situ kata Allah, maka istana Fir'aun itu tidak bisa terbakar. Kau turunkan dulu nama itu, pindahkan dari situ. Habis itu dia terbakar dan bukti terbakar. Nah artinya kalau kita lihat Bismillah ada di istana Fir'aun, ada Fir'aun yang baik juga dulu pakai nama Tuhan, atau nama Tuhan ditempel aja kan banyak sekarang. Di mana-mana tuh di bis kota kan, wah ya kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiba-tiba nabrak orang ya kan, ngebut bawa ini. Jadi ini saya bilang, ini nggak boleh agama-agama ini menjadi formal seperti ini, nempel-nempel slogan-slogan agama, tapi sebenarnya perilaku tidak sesuai. Nah, ini harus kita hindari. Sebetulnya itu semacam penistaan agama ya sebetulnya, dipakai untuk kepentingan Ya, politik. secara tidak langsung begitu. Tapi kalau kita bilang gitu marah. Bahkan di istana Fir'aun pun ada ayat-ayat Allah ya. Iya. Dan masih debatable apakah betul-betul Firaun ini baik dan setia pada Allah atau sebaliknya menjadikan Allah jadi tameng kekuasaan dia. Iya, itu. Enggak, menurut Bang Zul kan dari Fir'aun itu kan banyak, tidak semuanya jahat gitu ya. Yang paling jahat yang disebut Cak Nun itu. Hamam apa? Karena Cak Nun itu periode Fir'aun yang paling jahat. Ada Dimitri Hamam ya kan? ya ada Fir'aun, ada Haman, ya kan, ada Karun. Nah, itu memang Fir'aun yang Karun jahat. itu oligarki gitu ya. Ya, Korun. Makanya orang bilang kan harta karun. Itu asalnya dari situ. Oke. Jangan Haman. Kalau Haman itu kamar mandi. Oh ya Haman, berarti ya. Berarti cocok sama pemain Jerman ini ya, Liverpool ya. Aman. Dimitri Haman ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaso ngariung sore.